Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wal syukurillah. Segala puja dan puji atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat dan hidayah hanyalah sehingga kami berdua masih dapat bersua kembali dengan saudara-saudara pemirsa yang budiman. Pemirsa yang budiman, pada kesempatan kali ini saya akan membawakan atau berbagi ilmu pengetahuan hukum dengan saudara-saudara, yaitu penipuan dalam hukum pidana. Pemirsa yang budiman, penipuan dalam hukum pidana dapat kita jumpai di dalam pasal 378 KUH pidana, di mana kurang lebih pasal 378 itu berbunyi demikian. Ini kurang lebih ya. Jadi kemungkinan tidak pas sekali, kemungkinan juga pas ya. Oke. Pasal 378 KUH pidana menyatakan bahwa barang siapa dengan maksud atau hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, baik dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang tertentu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, diancam karena penipuan dengan pidana penjara paling lama 4 tahun. Itu ya, 4 tahun. Nah, di dalam pasal ini terdapat beberapa unsur yang bisa kita ambil supaya masuk dalam kategori penipuan. Yang pertama, barang siapa. Barang siapa di sini artinya adalah ya subjek hukum ya. Jadi orang di sini ya. Siapa saja tidak mengenal, entah dia tua, entah dia muda ya. Entah dia laki-laki, entah dia perempuan, yang penting barang siapa itu merujuk kepada orang. Yang kemudian unsur kedua adalah dengan maksud. Ya, jadi harus ada maksud atau tujuan untuk melakukan penipuan itu. Tujuannya adalah di unsur ketiga, untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain. Jadi unsur ketiga adalah untuk menguntungkan diri sendiri ataupun memberikan keuntungan kepada orang lain secara melawan hukum. Kata melawan hukum berarti keuntungan itu didapatkan tidak sesuai dengan hukum yang ada. Kemudian menggunakan nama palsu, martabat palsu, tipu muslihat, dan rangkaian kebohongan. Ya. Jadi jika seseorang ya mendapatkan keuntungan dengan menggunakan nama palsu, misalnya memalsukan namanya ya, atau martabat palsu, atau melakukan tipu muslihat ya, atau rangkaian kebohongan, maka itu bisa masuk dalam kategori penipuan. Kemudian unsur yang kelima ya, menggerakkan atau membujuk orang lain untuk menyerahkan barang atau memberikan uang atau menghapus piutang. Nah, ini banyak terjadi nih ya. Di zaman digital sekarang ini sering terjadi. Ada orang yang menggerakkan ya. Menggerakkan itu bisa menyuruh orang atau bisa membujuk ya. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang. Kata barang sini bisa uang, bisa modal. Ya. Jadi bisa modal di sini. Jadi membujuk orang lain untuk menyerahkan modalnya ya. Ataupun memberikan utang ataupun menghapus piutangnya. Di zaman digital ini ya, kita sekarang dengar suatu permainan, suatu bisnis di online. Ya, akhir-akhir ini ada ya, ini yang sudah tidak berjalan lagi. Kita pernah dengar suatu kegiatan yang kita kenal nama VTube. VTube itu salah satu ya. Salah satu yang menyuruh orang. Jadi anggota VTube itu membujuk orang atau menggerakkan orang supaya orang mau menanam atau berinvestasi di
dalam V2B itu. Ada juga namanya SJW. Ini semua bergerak di bidang cryptocurrency ya. Ya. Ada juga Pompei. Pompei sama. Jadi Pompei itu upline itu membujuk downline-nya supaya memasukkan sejumlah uang investasi supaya mendapatkan keuntungan. Ya. Ada juga yang terakhir saya dengar Reward City. Reward City itu ini memberikan janji-janji ya, memasukkan satu tapi menghasilkan 3. Dan sampai sekarang ini banyak kita baca komentar-komentar di grup-grup ya, entah di Facebook atau dimanapun, di Telegram, itu banyak diperbincangkan ya. Nah dalam hal ini ya, jika semua usaha-usaha tadi memiliki unsur-unsur ini, maka itu bisa dikategorikan sebagai penipuan, tanda kutip ya. Jika semua kegiatan tersebut memiliki semua unsur-unsur dalam pasal 378, berarti itu terindikasi penipuan. Ya, barangkali penipuan. Ini saya anggap ya barangkali ya. Ya, cocokkan dulu ini apa tidak. Apakah jadi untuk menilai apakah penipuan itu telah terjadi, maka kita harus pertama, unsur pertama adalah barang siapa. Ada yang melakukan, itu orang, subjek hukum, ya. Subjek hukum adalah orang. Ada orang yang menjadi dalang, yang menjadi otak intelektual dari perbuatan itu. Kemudian maksud, orang itu punya maksud tertentu, maksud atau tujuan. Tujuannya ada tadi. Ini menjadi unsur ketiga. Tujuannya untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain yang temannya itu. Ya. Secara melawan hukum, ya. Kata secara melawan hukum berarti caranya untuk menguntungkan diri sendiri maupun orang lain itu bertentangan dengan hukum, dilakukan dengan jalan-jalan yang tidak benar. Kemudian, ya. Unsur berikut tadi, ya, itu melakukan tipu muslihat, rangkaian kebohongan. Nah, ini rangkaian kebohongan ini. Terkadang di masa sekarang itu ada upline, ya, kita sebut saja upline ya. Orang yang lebih dahulu masuk ke bisnis itu kita kenal yang istilah upline. Terkadang upline itu memberikan janji-janji. Janji atau kata-kata manis kepada downline-nya supaya downline-nya mau ikut bergabung dan berinvestasi di bisnis tersebut dengan janjilah, ya, masukkan 1 dapat 3, ya, masukkan 1000 dapat 3000 misalnya, contoh saja ini ya. Ya. Tapi setelah downline-nya atau anggotanya atau membernya bergabung memasukkan investasi 1 itu, ya, mungkin awalnya dikasih dulu, ya, sebulan, 2 bulan, 3 bulan lancar untuk memancing supaya yang lainnya itu ikut terpengaruh, ya. Setelah berjalan 1 tahun 2 tahun macet. Yang dulu janjinya kata-kata manis yang dibilang masukkan 1 dapat 3, ya, investasi 1 dapat 3, sekarang sudah mulai tersumbat, sudah mulai terhalang, ya, terengah-engah dengan alasan banyaklah. Pada dulu alasannya tidak mungkin terjadi, ya, lancar. Ini masuk ke rangkaian kebohongan. Apalagi kalau sudah memberikan janji bahwa, ya, bisnis itu akan jalan nantinya. Bisnis itu tidak jalan hanya karena persoalan administrasi, ya, hanya karena hal-hal tertentu yang itu akan diselesaikan. Apalagi kalau sudah berjanji bahwa tanggal sekian bisnis ini akan lancar kembali, investasi Anda akan kembali lancar, Anda akan diberikan keuntungan seperti semula. Tiba hari hanya dijanji lagi. Ini sudah rangkaian kebohongan. Ya, rangkaian kebohongan namanya ini. Nah, selain itu dia sudah menggerakkan orang, memujuk lagi orang lain supaya ikut bergabung dalam bisnis tersebut. Ditambahin lagi berarti lengkaplah. Sempurnalah menjadi sebuah penipuan yang tertera di dalam pasal 378 KUH pidana. Nah, itu ya, begitu. Jadi hati-hati, ya. Hati-hati kepada para pemirsa yang budiman jika menemukan bisnis yang seperti ini, ya. Memang 1, 2 bulan, 3 bulan sampai 5 bulan akan lancar, 6 bulan, ada
ada yang 1 tahun lancar. Tapi begitu masuk 1 tahun 2 bulan, 1 tahun 1 bulan sampai 1, sudah mulai. Sudah mulai namanya maintenance, aplikasinya maintenance ya. Alasan memperbaiki server, memperbaiki service. Ada server yang error sehingga pembagian investasi tersendat-sendat. Ini sudah mulai nih. Ya, ini sudah mulai masuk kepada penipuan. Jadi hati-hati. Nah, jika kita menemukan hal seperti ini, yang kita lakukan sebagai member hanya satu, yaitu melaporkan kejadian ini kepada yang berwajib. Karena tidak mungkin yang berwajib itu akan datang ke kita menyuruh kita masukkan laporan, tidak. Ini sifat laporan, kita yang mendatangi yang berwajib, dia menceritakan kejadian sebenarnya. Ya. Jangan memotong-motong, masukkan semua kejadian ya. Seperti misalnya kalau sudah dijanji, ada orang yang menjanji kita, ya. Ada seseorang atau beberapa orang memberikan kita janji bahwa kalau kita investasi sekian dapatnya sekian. Tapi setelah kita masuk, tiba-tiba pembagian keuntungannya macet. Kemudian dijanji lagi tanggal bulan 2 misalnya. Bulan 2 tanggal 1 itu akan jalan kembali. Masuk bulan 2 tanggal 1 itu masih sama, masih macet. Janji lagi bulan 3. Bulan 3 masuk hari hanya macet lagi. Belum diberikan, belum dicairkan keuntungannya. Dijanji lagi sampai seterusnya. Sampai lama-lama menghilang. Kalau ada hal seperti ini kepada teman-teman pemirsa budiman, silakan laporkan. Karena ini sudah masuk dalam ranah pidana. Pasal 378 yaitu penipuan. Baik, untuk hari ini sekian dari saya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tarawih.